Ini pembahasan terakhir kita di pertemuan sebelumnya. Ada 3 buah desain dan sudah dilakukan analisa dari ketiga buah desain tersebut. Untuk desain yang pertama, desain yang pertama dia memenuhi persyaratan independence axiom, di mana matriks hubungan antara function requirement dengan desain parameter berupa matriks diagonal, yang artinya bahwa setiap fungsi pada produk tersebut tidak terkait dengan satu dengan lainnya, atau yang kita sebut sebagai independence. Jadi independence axiom di sini highlight-nya itu antar fungsi itu tidak saling berkaitan, tidak terkapel. Jadi ketika ada suatu fungsi, ketika suatu produk dia ada 2 buah fungsi pada produk tersebut, ketika salah satu fungsinya itu tidak bisa digunakan lagi, tidak berfungsi, fungsi yang lainnya masih tetap berjalan dengan normal. Itu yang dimaksud dengan independence axiom yang seperti itu, bahwa di sini antara fungsi satu dengan fungsi lainnya itu tidak saling menjatuhkan. Misalkan ada fungsi yang rusak, ya yang fungsi satunya ini tetap masih bisa beroperasi, tidak ikut rusak juga. Dan itu yang tentunya kita inginkan ya, kita sebagai customer membeli sebuah produk, kita nggak pengen ketika ada satu hal yang rusak atau satu fungsi pada produk tersebut yang rusak, kemudian akan mempengaruhi secara keseluruhan fungsi pada produk yang kita miliki. Dan kemarin sudah didapatkan bahwasanya untuk desain yang pertama, yang kemarin kita analisa pertama, ini secara physical couplingnya iya, jadi ada physical coupling antara produk yang tidak ada physical coupling, jadi tidak ada physical coupling ini ya, secara fisik fungsi masing-masing bagian, fungsi untuk hot water, cold water, dan fungsi untuk debitnya itu terpisah dari keran yang terpisah, DP1 dan DP2. Kemudian tetapi di sini terjadi functional coupling. Maksudnya kalau kita ingin mengatur dari airnya, ya kita harus atur kedua keran tersebut untuk mendapatkan debit yang diinginkan dan temperatur yang diinginkan. Dan untuk desain yang tengah, di sini good design secara physical coupling, ya kita lihat secara fisik mereka memang menjadi di satu produk yang sama ya. Namun secara functional couplingnya tidak ada functional coupling antara fungsi untuk temperatur dan fungsi untuk kecepatan aliran air. Ini kita atur di satu produk yang sama, tapi secara fungsi mereka berbeda, di mana untuk memenuhi FR DP1 kita harus memutar dari kran, sedangkan DP2 kita bisa menggerakkan dari kran tersebut naik turun. Kemudian untuk desain yang ketiga, ini better design, di mana tidak ada physical coupling antara fungsi untuk regulate water dan kontrol temperatur. Nah, dan juga secara fungsi mereka tidak terkapal, tidak terhubung antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Namun dari ketiga desain tersebut, desain 2 meskipun bukan best design ya dari ketiga desain tersebut, desain 2 ini yang paling banyak diminati. Jadi belum tentu desain yang superior itu akan diminati atau diinginkan oleh konsumen. Bisa jadi juga desain tersebut menjadi gagal di pasaran.
Dan ya di sinilah teman-teman di MR apa ya, untuk mengintegrasikan antara teknik dengan manajemen. Karena biasanya kalau orang teknik itu sangat idealis ketika membuat suatu produk, mereka berpikirnya produk tersebut itu harus yang sangat baik, yang superior dalam segala hal. Dan kekurangannya kurang apa ya, kurang memahami dari segi manajemen produknya itu seperti apa. Dan ya di sini teman-teman di manajemen rekayasa ya masuk ke sana. Jadi ketika kita membuat suatu desain produk atau proses, ini kan ada apa ya, ada trade off-nya. Jadi ya kalau kita pengen suatu produk yang superior, tentunya di sini dari segi biaya juga akan sangat tinggi. Dan teman-teman juga melakukan analisa kelayakan, kira-kira kalau dengan biaya segitu layak nggak untuk diproduksi, layak nggak untuk dilanjutkan proyeknya, kayak gitu kan yang teman-teman pelajari di MR. Dan di sini ya harapannya teman-teman tuh bisa menyeimbangkan, jadi menjembatani antara engineer dengan manajemen. Sini ada sebuah alat kunci apa ini namanya? Kunci pas, tapi salah satu ujungnya bukan untuk buka kepala baut seperti ini. Dalam sebuah produk, meskipun secara fisik produk tersebut hanya satu dan memiliki beberapa fungsi, bukan berarti di sini terjadi terdapat functional coupling. Ini fungsi kepala yang bagian kanan dan yang kiri ini kan memiliki fungsi yang berbeda, dan mereka tidak terkait satu sama lain meskipun secara fisik terletak pada satu entitas yang sama. Secara fisik yang satu untuk buka baut, yang satu ya biasanya untuk internal gitu ya. Seperti juga pada contoh keran yang tadi ya, yang di desain yang diputar dan dinaik turunkan itu kan terdapat pada satu fisik yang sama. Namun di sini secara fungsi mereka memiliki fungsi masing-masing, jadi tidak terikat antara fungsinya satu dan lainnya. Bisa jadi suatu produk secara fisikal dia coupling, tetapi secara fungsional dia decoupling. Dan yang paling penting dalam mendesain sesuai dengan axiomatic design itu bukan physical coupling ya. Physical coupling itu masih oke, selama di sini tidak terjadi functional coupling. Artinya apa ya, masing-masing fungsi ini independen, tidak terkait dengan satu dengan yang lainnya. Keuntungan dengan kita mendesain produk yang uncoupling, yang pertama adalah sistem operasi yang lebih sederhana, karena itu tadi ya tidak terkait dengan fungsi yang lainnya. Jadi ya ketika kita mau memenuhi fungsi A misalnya, kita nggak perlu memikirkan fungsi B, karena fungsi A dan fungsi B mereka decoupling, tidak terkait satu sama lain. Dan more transparent design, simpler to change design, mereka menjadi lebih mudah ketika akan dilakukan perubahan desain. Ya kembali lagi, karena antara fungsinya di sini tidak terkait satu sama lain. Fungsi A dan fungsi B independen, tidak terkait. Jika kita mau melakukan perubahan, mau melakukan improvement pada fungsi A, kita nggak perlu memikirkan apa yang akan terjadi pada fungsi B, karena mereka ini adalah fungsi yang berbeda, decoupling, tidak berkaitan satu sama lain.
Dan itu yang menjadi fokus ketika teman-teman membuat perancangan desain. Kita dari fungsi masing-masing bagian itu dibuat secara terpisah atau decouple, jadi tidak terkait satu sama lainnya. Sehingga kalau kita mau melakukan improvement pada salah satu fungsi, kita nggak harus improve di fungsi yang lainnya yang terkait. Karena semua fungsi-fungsinya independen, ya kita lebih mudah untuk melakukan pengembangan. Mungkin di bulan pertama kita mau mengembangkan di fungsi A, bulan kedua mengembangkan fungsi B, dan seterusnya. Itu akan lebih efisien daripada ketika kita harus mau mengembangkan fungsi A, kita masih harus mempertimbangkan fungsi B, fungsi C, dan fungsi D, karena mereka masih coupling antara masing-masing bagian.